Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Hana Fitria, Nur Abrar, Satya Eka Pratiwi, dan Indah Satya Brata. Kali ini akan menjelaskan tentang TCP/IP. Pengertian dari TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Kemudian, pengertian dari TCP itu sendiri adalah protokol yang memungkinkan program-program aplikasi untuk mengakses atau menggunakan layanan komunikasi yang bersifat connection oriented. TCP mampu memberikan jasa pengiriman yang dapat diandalkan, sekaligus bersifat flow control. Arsitektur dari TCP/IP ini sendiri itu ada application layer, ada transport layer, ada internet layer, ada network access layer, dan arsitektur TCP/IP. Itulah arsitektur TCP/IP. Pengertian dari physical layer itu sendiri adalah lapisan fisik ya, merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik secara media komunikasi, tegangan, arus, dan lain sebagainya. Lapisan ini sendiri dapat bervariasi tergantung dari media komunikasi pada jaringan yang bersangkutan. TCP/IP bersifat fleksibel sehingga dapat mengintegrasikan berbagai jaringan dengan media fisik yang berbeda-beda. Kemudian untuk network access layer itu dia fungsinya mirip sama data link layer pada OSI. Terus lapisan ini mengatur penyaluran data frame-frame data pada media fisik yang digunakan secara handal. Lapisan ini juga biasanya memberikan servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Untuk contoh beberapa protokol nih yang digunakan pada lapisan ini adalah X25 jaringan publik, ada Ethernet untuk jaringan Ethernet, dan ada X25 untuk jaringan paket radio. Kemudian layer untuk internet layer. Internet layer ini mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda seperti network layer pada OSI. Pada jaringan contohnya misalkan pada jaringan internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal. Lapisan ini juga bertugas menjamin agar suatu paket yang dikirim itu dapat menemukan tujuan dimanapun berada. Oleh karena itu, biasanya lapisan ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan internet working yang meliputi wilayah luas sedunia. Contoh tugas penting dari lapisan ini tuh biasanya seperti addressing dan routing. Kemudian ada transport layer. Transport layer ini mendefinisikan cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host secara handal. Lapisan ini juga menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirim oleh si pengirimnya. Untuk itu lapisan ini memiliki beberapa fungsi. Fungsinya itu sendiri seperti flow control dan error detection. Terus yang terakhir itu ada application layer. Application layer ini merupakan lapisan terakhir dari arsitektur TCP/IP yang berfungsi untuk mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi data antar layer. Layer-layer dan protokol yang terdapat dalam arsitektur jaringan TCP/IP menggambarkan fungsi-fungsi dalam komunikasi antara dua buah komputer. Setiap lapisan menerima data dari lapisan di atas atau di bawahnya. Ketika dua komputer berkomunikasi, terjadi aliran antar pengirim dan penerima melalui lapisan-lapisan di atasnya. Pada pengirim, aliran data adalah dari atas ke bawah. Data dari user maupun suatu aplikasi dikirim ke lapisan transport dalam bentuk paket-paket dengan panjang tertentu. Protokol menambahkan sejumlah bit pada setiap paket tersebut sebagai header yang berisi informasi. Dari lapisan transport, data yang telah diberi header tersebut diteruskan ke lapisan network atau internet. Pada lapisan ini terjadi penambahan header
oleh protokol yang berisi informasi alamat tujuan, alamat pengirim, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk melakukan routing. Selanjutnya, data menuju Network Access Layer atau data link, di mana data akan diolah menjadi frame-frame, menambahkan informasi, dan address pada level link. Protokol pada lapisan ini menyiapkan data dalam bentuk yang paling sesuai untuk dikirimkan melalui media komunikasi tertentu. Terakhir, data akan sampai pada physical layer yang mengirimkan data dalam bentuk besaran-besaran listrik atau fisik seperti tegangan, arus, gelombang radio maupun cahaya sesuai dengan media yang digunakan. Sinyal yang diterima pada physical layer akan diubah ke dalam data. Protokol akan memeriksa integrasinya dan jika tidak menemukan error pada header yang ditambahkan akan dilepas. Selanjutnya data diteruskan ke lapisan network. Begitupun selanjutnya apabila diperiksa kembali oleh lapisan ini ternyata tidak ada error, maka akan dilanjutkan ke lapisan internet, transport, dan kembali ke lapisan application layer. Selanjutnya, sifat-sifat TCP. Ada connection oriented, bersifat reliable atau keandalan, lalu stream data transfernya, efficient flow control, full duplex operation, dan multiplexing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.